Selamat siang dengan Ngaji TV. Kali ini kita penelusuran di wilayah Kediri. Kita sekarang menelusuri di wilayah Kecamatan Kandat. Kita sekarang sudah nyampe di salah satu peninggalan era kolonial, yaitu peninggalan bangunan yang cukup tua. Menurut informasi dari warga atau masyarakat setempat bahwa di sini itu dulu sebagai tempat untuk pengisian air toren. Toren ini biasanya digunakan untuk mengisi kran-kran lokomotif yang biasanya untuk mesin ini untuk menarik atau mengangkat dari lori-lori yang biasanya sudah mulai panen tebu. Ternyata di sini cukup luas wilayahnya. Di sini di sekitar bangunan toren ini kelihatannya ada di sana itu jalur untuk rel lori yang biasanya dulu itu untuk mengangkut panen tebu ya, panen raya yang akan mau digiling menjadi gula pasir. Dan di sebelah ini masih sampai sekarang ya. Berarti udah berapa ratus tahun yang lalu di sini tuh memang perkebunan tebu cukup banyak, dan di sini barusan dipanen ya, selesai dipanen, tapi ini belum selesai semua dipanen. Di dekatnya memang ini sudah disiapkan jalur untuk lorinya ke arah ke selatan sana, dan bangunan ini sebagai tower air. Jadi air itu di bawah sana tadi itu sebagai tempat kubangan airnya, jadi tempat bendungan air yang menggunakan sudah mulai modern ya, babnya menggunakan bahan semen dan batu bata dan pasir, dan ini cukup tinggi. Jadi ketika kereta lori itu mesinnya berhenti di situ, dari atas itu udah dikasih air ya untuk pembakaran bahan bakar. Di situ kelihatannya mungkin apakah dari kayu atau mungkin dari batu bara. Hari ini kenapa sih banyak datang di sini? Di sini lagi ya jalan-jalan aja, menikmatin suasana udara sama lihat bangunan tua. Ini kan bangunannya tentang sumur Belanda ya, buat zaman dulu ya kayaknya. Nah ini buat ngalirin sawah-sawah, buat ngalirin kereta api juga. Sukanya sih sama bangunannya, terus udara-udaranya juga kan lebih kayak ke zaman dulu juga gitu. Sambil ngenang bisa buat foto-foto Instagram juga, itu kan bagus kan. Harusnya sih dirawat terus gimana ya, dibuat tempat wisata juga bagus ya Pak sebenarnya. Harusnya dibersihin, dirawat buat biar jadi tempat wisata, banyak orang, biar banyak yang kenal juga kan, bisa tahu di sini. Soalnya tempat ini pun saya sendiri taunya juga baru-baruan. Kita ada di dalam ruangan. Ternyata tower ini cukup tinggi, ada kurang lebih sekitar hampir 15 meter ketinggiannya, dan lebarnya ini ada sekitar 5 meter ya luas lebarnya. Jadi ini persegi 10 ini ya. Jadi persegi 10 seperti bentuk lingga tinggi ke atas, dan ada lubang-lubangnya, lubang anginnya itu cukup lebar-lebar. Ini khas Belanda. Memang Belanda seperti itu kalau membangun bangunan era kolonial ini seperti itu. Jadi tinggi-tinggi, tebal-tebal bangunannya, dan cukup kuat dan kokoh, menggunakan bahan-bahan yang cukup istimewa. Maka dari itu sudah hampir 200 tahun yang lalu bangunan Belanda itu sampai sekarang masih kuat dan kokoh dan sangat sulit untuk dihancurkan. Beda dengan zaman sekarang.
sisi dua ini ternyata air yang dari atas itu diturunkan di sini untuk mengalirkan dari atas ke bawah. Kebalikan juga seperti itu. Jadi di belakang situ, di belakang itu ada sumuran. Jadi kalau orang dulu itu menyebutkan sumur bor ya. Sumur bor itu biasanya untuk menarik air dari bawah tanah, dalam tanah ke atas, ditarik dengan mesin diesel. Dan di sini air itu ke atas tower sana dan turun dan dimasukkan ke mesin-mesin kereta api pada masa lalu. Dan tower ini dan sumur di sini itu memang khusus untuk jadikan airnya untuk mengairi tanaman-tanaman perkebunan tebu yang ada di sekitar sini. Jadi itu dibangun. Dan coba nanti kita lihat selain ini bangunan ini ternyata banyak bangunan lagi yang satu komplek dengan bangunan tower air ini. Kita seperti ini kondisi bangunan era kolonial yang dulu dijadikan perkantoran, kelihatannya perkantoran untuk pengepul dari tebu yang barusan dipanen. Ini ada perkantorannya, yang di sana tadi ada toren dan juga ada sumur bornya. Dan di sana kelihatannya di sana informasinya ada bangunan lagi yang informasinya seperti gudang ya. Gudang itu untuk mungkin penyuplai bahan bakar atau juga mungkin untuk menyimpan hasil dari penggilingan tebu yang sudah menjadi gula pasir. Coba kita langsung menuju ke lokasi, siapa tahu nanti kita dapat informasi dan bangunan yang cukup istimewa. Di dalam sini memang ruangan cukup lebar ya dan panjang, dan ini tidak tersekat, cuman di belakang sana ada sekat yang kecil, tapi itu mungkin kelihatannya untuk kamar mandi, tapi ini masih kosong. Dan ini seperti bangunan-bangunan yang tidak bertuan atau bangunan sudah tidak difungsikan lagi. Ternyata ini perusahaan ini itu milik Perkebunan Nusantara 10 Persero yang pabrik gula Ngadirjo, kantor quality control. Nah, berarti ini kantor yang untuk mungkin dulu hingga sekarang mungkin sebagai tempat untuk kontrol kualitas dari tebu-tebunya ya, perkebunan tebu, atau mungkin dari penanaman atau mungkin benih-benihnya atau seperti itu. Coba aja kita langsung menuju ke dalam seperti itu bentuk-bentuk bangunannya. Kita langsung menuju ke lokasi tower lagi ya, yang kelihatannya tower ini cukup istimewa, dan bagi warga mungkin yang belum tahu mungkin bisa dijadikan untuk wisata di sini ya. Nah, ini memang kelihatannya untuk tempat prewedding atau tempat-tempat foto-foto yang cukup seni ya, yang tinggalan kolonial. Nah, ini cukup udah di motif seperti dikasih warna-warna yang zaman tempo dulu. Pemirsa, ada satu bangunan yang cukup unik dan cukup fenomenal ya. Bagi saya, ini bangunan ini seperti bangunan bunker yang dibuat pada masa perang Jepang ya, pada saat Jepang itu menguasai di wilayah Indonesia. Dan ini pernah
seperti bangunan seperti ini ya, jadi setengah lingkaran bunkernya, dan di dalam itu biasanya untuk jadikan untuk perlindungan atau menempatkan peralatan perang. Dan seperti ini, seperti atap benteng atau bunker lah. Coba aja kita lihat seperti apa di dalamnya, untuk apa fungsinya. Kayak apa di dalamnya. Oh, ternyata di dalamnya ada sumur bor. Nah, itu di bawah itu sumur bor. Di dalam itu berarti ini cukup membahayakan ya. Itu sumur bor dalamnya cukup membahayakan, dan masih dimanfaatkan airnya, di dalamnya masih ada, dan ada mesinnya di sini. Kita menuju ke samping. Coba mau naik ke sana kayak apa ya, masih dimanfaatkan. Nah, seperti itu kondisinya. Kalau dari atas itu ada keran-kerannya, itu ada besi-besinya itu untuk mengalirkan dari bawah ke atas ya, towernya di atas sana, di ujung atas sana airnya, untuk dibawa ke arah daerah mana yang akan mau dialiri. Jadi jelas ini di dalamnya ini ada sumur bor ditutup seperti ini, memang cukup bahaya ya, baunya cukup lebar dan besar diameter dari sumurnya. Jadi ditutup mulai era Belanda pun sampai sekarang masih ditutup seperti ini, membahayakan bagi pengunjung. Baru kita cek dari dalam, dan semuanya ada di lokasi sini. Ternyata ini juga tower kedua ya, sebelum yang pertama di sana tadi, ini tower kedua. Ini juga yang cukup istimewa, yaitu ada dalam bunker itu ternyata rahasianya di dalam itu ada sumur ukuran besar ya, sumur bor kalau orang dulu nyebutkan itu, yang akan air dari bawah sumur itu diangkat ke atas sana, tower atas itu, baru diturunkan lewat pipa-pipa itu, besi-besi itu, dan dibawa ke beberapa arah yang tujuan mana yang akan dipakai. Apakah untuk mengisi bahan bakar, bahan dari sepur kalau orang dulu sepur kelinci, atau sepur lempung ya, tapi itu namanya lori ini untuk menarik dari setelah panen tebu diangkat menggunakan alat lori untuk menarik sampai ke pabrik gula yang ada di sekitar sini. Sedangkan ini salah satu bangunan utama perkantoran yang untuk mengelola di area sini, yaitu perkebunan sini, dan mengelola mengatur bagaimana caranya untuk kebun-kebun tebu ini, dan mengatur untuk pengangkutan sekaligus untuk pengairan, sekaligus untuk penanaman benih tebu. Dan ini cukup masih asli ya, masih asli, cuman catnya aja yang baru ganti. Dan bangunan ini masih utuh dan masih digunakan untuk perkantoran di wilayah sini.